Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Dan juga Bapak Kresna, selaku dosen mata kuliah pemrograman web. Nah, jadi pada video kali ini, saya mau showcase hasil website yang udah berhasil saya convert dari desain Figma ke dalam bentuk framework Next.js ya, codingan Next.js dan juga Tailwind ya. Nah, tapi sebelum itu ya mungkin aku mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ida Putu Sucita Denuarta dengan NIM 2301020069 dari kelas IF Pagi 2. Nah, jadi langsung saja. Di sini tema yang saya ambil itu adalah personal portfolio. Yang saya ambil itu yang ini. Jadi ini desainnya. Di sini ada mode light dan mode darknya, ada light mode, dark mode-nya, dan desainnya seperti ini. Dan ini udah selesai saya convert ke Next.js dan juga Tailwind V4 ya, Tailwind yang terbaru. Tentu saja dengan tambahan saya menggunakan tools atau package Daisy UI untuk membantu dalam proses pembuatan styling. Sebenarnya sih Daisy UI saya pakai untuk buat navbarnya aja, karena biar lebih mudah aja, karena buat navbar dari nol tuh lumayan banyak makan waktu. Mungkin dari responsifnya itu, jadi kalau responsif kan itu navbar agak berbeda sedikit, ada hamburger buttonnya itu. Nah, jadi dengan Daisy UI ya ngebantu untuk membuat navbar. Sebenarnya untuk itu sih saya ya styling sendiri dari card-cardnya ini, dan juga saya menggunakan Swiper.js untuk ini. Ini kan ada yang namanya kayak slider gitu ya. Jadi saya menggunakan Swiper.js untuk membuat bagian section testimonial ini. Ya, jadi bisa di slide itu menggunakan Swiper.js. Oke, langsung saja. Jadi hasilnya tuh yang ini. Nah, ini dia hasilnya. Ini juga udah responsif, ada, dan untuk fitur dark mode-nya itu menyesuaikan dengan tema dari device masing-masing ya. Ini kan tema yang aku pakai light mode. Jadi kalau misalnya aku ubah ke dark, dia otomatis bakal berubah jadi dark mode seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi langsung saja aku coba ke like dulu. Nah, ini hasilnya. Sebelum aku jelasin bagaimana proses pembuatannya, mungkin aku liatin dulu hasilnya. Ini hasilnya dari navbar, header, ini about me-nya, ada section service, my projects, ini juga statis ya. Lalu ada card dari projectnya, testimonial, ini menggunakan swiper. Lalu ada contact section dan footer. Dan kalau untuk dark mode-nya ya seperti ini dark mode-nya. Jadi kalau misalnya device user itu menggunakan dark mode sebagai default theme-nya ya, jadi tampilannya seperti ini gitu. Nah, dan yang terakhir itu saya balikin ke light mode. Responsifnya jadi di sini juga responsif dari ukuran mobile device, tablet device sampai desktop device. Itu contoh seperti ini ya. Atau mungkin menggunakan ini aja, mobile simulator. Jadi saya coba dari iPad ini, dan ini navbarnya. Ini tampilan untuk tablet ya, seperti ini. Dan untuk tampilan handphone saya coba pakai iPhone 11 Pro. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya mungkin ini responsifnya masih belum terlalu rapi, tapi kurang lebih ya terlihat seperti inilah yang bakal dilihat ketika diakses di mobile. Oke, seperti ini. Nah, lanjut, aku coba untuk memperlihatkan gimana proses pembuatan ketika slicing dari desain ke bentuk codingan Next.js. Nah, tentu saja pertama kan harus install dulu Next.js-nya di dokumentasinya langsung. Aku coba buka Next.js. Nah, jadi kan install dulu kan, install untuk ngebuat Next.js app-nya. Setelah itu pasti bakal ditanya pertanyaan seperti ini. Nama app-nya apa? Nama app-nya kalau di sini aku buatnya personal portfolio landing page. Aku sini pakai TypeScript, aku nggak pakai Sline. Tailwind CSS iya,
Tailwind CSS yang versi terbaru, yang versi 4. Di sini aku iya untuk meletakkan semua kode di dalam folder src. Aku pakai app router. Next dev aku pakai yes. Ini juga pakai defaultnya yang untuk import alias, dan selesai. Setelah itu, selanjutnya setelah install Next.js, aku menginstal Daisy UI sebenarnya untuk ngebantu ngebuat navbarnya aja. Jadi install Daisy UI. Nah, untuk yang Next.js yang ini, berarti ya ini kan udah ini langsung ke sini ya. npm install Tailwind, karena ini udah jadi di skip, jadi aku cuman npm install Daisy UI at latest. Kalau itu setelah itu dikonfig sedikit, selesai. Jadi tinggal ngambil komponen yang aku perluin. Komponen sini sebenarnya aku cuma pakai yang navbar ininya aja. Sisanya aku buka styling sendiri pakai Tailwind. Setelah itu pakai swiper jazz untuk slidernya. Ya, jadi di sini tinggal install seperti biasa swiper. Nanti cara makainya udah dikasih tahu juga di sini. Nah, untuk ngebuat yang di bagian section testimonial tadi. Nah, bagian ini pakai swiper JS dan juga nge-custom style dari pagination ini. Nah, udah, lalu lanjut balik lagi. Nah, di dalam src, nah, di sini kan hanya karena ada satu page. Nah, aku juga mau ngebuat kodenya tuh clean. Jadi nggak seluruh komponen yang ada di sini itu dijadiin dalam satu file. Jadi aku pisah filenya tuh ke dalam folder components. Ya, ini page ini home page-nya ya. Kan kalau Next.js itu page itu yang nanti diaksesnya sini. Ya kan? Nah, di sini terlihat ada beberapa komponen yang dipanggil. Komponen ini merepresentasikan sebagai section misalnya, section atau komponen dari tiap ini. Ini dari navbar, home section, header section, about section, service section, project section, testimonial section, contact section, dan footer section. Di sini untuk home page itu ada home, ada header, about, sampai contact. Nah, terus navbar dan footernya di mana? Di sini kan ada navbar dan footer. Nah, di sini saya pisah ke dalam file layout. Kenapa? Karena kan bisa saja kalau misalnya websitenya ini itu ada lebih dari satu page, yang dimana kan biasanya navbar dan footernya itu sama ya isinya. Ya, jadi di page yang lain pun navbar akan ada juga. Nah, karena dia bakal ada, jadi saya pisah, nggak ditaruh di page ini. Ini kan untuk home page ya. Jadi saya taruh di layout. Nah, di sini. Jadi ketika ngakses halaman lain, navbar dan footer tetap tampil ya. Jadi aku nggak perlu panggil lagi di sini. Gitu. Jadi ini navbarnya dan ini footernya. Setelah itu sudah, di sini saya juga pakai font family-nya Poppins sesuai yang ada di desain ya. Di sini desainnya menggunakan Poppins untuk font family-nya. Mana sih? Ah, ini dia, Poppins. Nah, sudah. Setelah itu nah, ini komponen saya pisah untuk navbar, footer, bahkan komponen home saya buat masukin ke dalam folder. Karena kalau misalnya ada halaman lain, itu tinggal buat foldernya lagi. Misalnya halaman untuk misalnya halaman project gitu. Nah, tinggal dibuat aja projectnya, foldernya. Nanti di dalam ini komponen-komponen dari halaman project gitu. Biar lebih rapi aja. Nah, ini untuk komponen di home. Ada about, contact, header, project section, service, testimonial. Dan CSS juga. CSS di sini untuk stylingnya. Yang dia di sini sebenarnya cuman saya taruh untuk swipernya aja CSS-nya. Sisanya di tiap komponennya itu saya langsung implement Tailwind-nya langsung di sini tanpa menggunakan global CSS. Gitu. Ini untuk kode swipernya tadi. Yang menggunakan di sini saya ada menggunakan client komponen ya, use client. Yang terlihat di project saya tadi ya. Kalau kalian lihat di project itu ada buttonnya bisa berpindah gini ya kalau diklik. Jadi yang selected yang mana itu bakal otomatis aktif buttonnya. Ya, di sini saya menggunakan beberapa sedikit logic untuk itu. Jadi menggunakan client komponen dari Next.js atau dari React-nya langsung. Nah, saya menggunakan use state ini. Jadi kalau misalnya mana dia logiknya yang ini. Nah, kalau misalnya diklik bakal memanggil set kategori dan set kategorinya itu bakal diubah sesuai dengan
kategori apa yang diklik app design, otomatis nanti kategori bakal ngeset ini jadi app design, ya kan? Ini nanti jadi app design. Itu app design. Nanti kalau kalau variabel kategori ini itu value-nya app design, nanti otomatis kondisi ini item sama dengan kategori ini dia itu bakal ngarah ke app design ini, aktif app design-nya, dan bakal nerapin style ini gitu. Kurang lebih seperti itu untuk showcase dan gimana proses pembuatannya dan menggunakan library atau package apa yang saya pakai gitu. Jadi ada Next.js versi 15, lalu ada Daisy UI untuk ngambil komponen navbarnya, dan juga Swiper.js untuk ngebuat slider seperti ini. Tiga itu aja sih ya, dan juga Tailwind tentu saja untuk CSS frameworknya. Ya, mungkin sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.